Pertama-tama, karena hari ini hari Waisak, Intan mau mengucapkan selamat hari Waisak buat teman-teman yang merayakannya. Dan untuk memperingati hari Waisak, hari ini Intan mau membahas tentang pemimpin agama Buddha di Tibet, yaitu Dalai Lama. Dan sejarah bagaimana Tibet itu bisa menjadi bagian dari RRC. Taja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk. Pesan kali ini dari Mauis. Sukses ya, makasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan, dan di Saweria atau PayPal teman-teman itu bisa nulis message yang berupa dukungan, support, atau request video yang nantinya semua message yang masuk via Saweria Intan bakal bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Intan mulai dulu dari zaman prasejarah. Di zaman prasejarah itu, masyarakat Tibet itu sudah membentuk grup atau membentuk klan-klan. Yang mana 6 besar klan adalah klan Sai, Mu, Tun, Tang, Re, dan Chu. Pada awal abad ke-7 berdirilah Kerajaan Tubo. Kerajaan Tubo ini dia berhasil mempersatukan semua klan-klan. Dan di masa ini juga bersamaan Tiongkok berdiri dinasti Tang. Raja dari Kerajaan Tubo adalah Songtsen Gempo. Songtsen Gempo ini dia itu suka banget dengan Kerajaan Tang, dan beberapa kali Songtsen Gempo ini mengajukan penawaran proposal pernikahan supaya terjalin kerjasama antara Kerajaan Tang dan Kerajaan Tubo. Sampai akhirnya dinasti Tang, kaisarnya yaitu Kaisar Taichung itu ngasihkan putrinya yaitu Putri Wenceng untuk dinikahkan dengan putra dari Songtsen Gempo. Dan memang benar guys, sejak pernikahan itu hubungan antara negara Tang dan Tubo itu berjalan dengan baik. Agama Buddha juga mulai masuk ke Tibet. Ditambah lagi, di awal abad ke-8, kaisar dari dinasti Tang menikahkan putrinya yaitu Putri Junjeng untuk dinikahkan dengan putra dari Songtsen Gempo. Otomatis hubungan kedua negara itu semakin baik lagi. Bukan cuman kepala negaranya, masyarakatnya juga begitu. Masyarakat Tibet itu semakin membaur dan berinteraksi dengan masyarakat dari dinasti Tang dalam berbagai aspek. Kerjasama antara Kerajaan Tang dan Tubo ini terlihat dalam monumen aliansi Tang Tubo yang terdapat di depan pintu kuil Jokang, kota Lhasa. Lhasa itu ibu kota dari Tibet. Beberapa ratus kemudian hubungan antara Kerajaan Tubo dan dinasti Tang, dinasti Song, dinasti Qin itu berjalan dengan baik sampai di tahun 869 terjadi pemberontakan di Tibet yang menewaskan keluarga kerajaan sehingga Kerajaan Tubo runtuh. Sejak saat ini sampai 370 tahun ke depan, Tibet tidak punya pemimpin yang bisa mempersatukan semua klan. Masa ini disebut masa perpecahan. Saat era dinasti Yuan, Tibet menjadi salah satu bagian negara dari dinasti Yuan. Tapi dinasti Yuan ini ngasih hak otonom ke Tibet. Hak otonom itu apa? Kalau teman-teman sering nonton videonya Intan pasti sudah ngerti hak otonom itu apa. Jadi hak otonom itu kayak gini guys. Memang dia itu bagian dari kerajaannya Yuan. Tapi Tibet itu dibebaskan, terserah kamu mau punya hukum sendiri, undang-undang sendiri, negara kamu mau atur kayak gimana itu terserah. Yang penting bayar pajak ke dinasti Yuan. Wis, daerah otonom itu kayak gitu garis besarnya. Dan kenapa kok dinasti Yuan ini ngasih hak otonom ke Tibet? Karena dinasti Yuan itu merasa masyarakat Tibet itu masyarakat yang religius, spiritualnya itu tinggi dan tidak dianggap berbahaya, makanya ya udah dikasih daerah otonom.
Bahkan dinasti Yuan ini memperbolehkan Tibet itu mengangkat pimpinan suku atas persetujuan pemerintah. Begitu juga saat dinasti Ming. Pada saat dinasti Ming tetap Tibet itu dikasih daerah otonom sama pemerintahan dari dinasti Ming. Bahkan dinasti Ming itu mensupport untuk setiap daerah punya pemimpin spiritualnya sendiri-sendiri. Pemerintah dari dinasti Ming itu sampai ngasih kode nama daerah dan stempel ke setiap daerah di Tibet. Di dinasti Qing pun juga demikian. Di dinasti Qing, Tibet tetap dikasih daerah otonom. Kepemimpinan Dalai Lama dan Panchen Lama itu kedudukannya itu mendapat pengakuan resmi. Saat pelantikan Dalai Lama Panchen Lama itu upacaranya diupacarakan oleh dinasti Qing. Oke, sekarang apa sih Dalai Lama itu? Dalai itu berasal dari bahasa Mongol, yaitu laut. Lama berasal dari bahasa Tibet, yaitu guru. Jadi Dalai Lama itu dianggap guru tertinggi agama Buddha di Tibet. Bahkan Dalai Lama itu dianggap Avalokitesvara oleh umatnya. Avalokitesvara itu apa, Cik Intan? Ya, anggap aja dewa gitulah ya buat yang nggak ngerti Avalokitesvara. Karena banyak umatnya yang menganggap bahwa Dalai Lama itu dewa. Dalai Lama ke-14 itu sampai bilang ke New York Times, aku ini manusia biasa, bukan dewa. Kalau aku dewa ya aku sudah bisa nyembuhkan kakiku yang sakit. Dalai Lama itu intinya dia itu tokoh penting lah bagi umat Buddha. Di Tibet, Dalai Lama itu selalu jadi simbol penyatuan negara Tibet. Dan itu yang Dalai Lama. Terus kalau Panchen Lama itu apa? Panchen Lama itu juga pemimpin spiritual di Tibet, tapi statusnya itu di bawah Dalai Lama. Lalu lanjut lagi ke masa Republik Tiongkok. Tiongkok sudah menjadi republik ini ya guys ya. Di masa Republik Tiongkok ini, Tiongkok itu menyatakan bahwa Tibet itu salah satu dari 22 provinsi di Tiongkok. Tetap Tibet dikasih daerah otonom oleh Republik Tiongkok. Bahkan Tiongkok itu selalu mengajak Dalai Lama dan Panchen Lama untuk ikut berpartisipasi dalam semua rapat kenegaraan. Sampai sini hubungan antara Tibet dan Tiongkok itu baik-baik saja. Kemudian ke zaman Republik Rakyat Tiongkok atau RRC. Ini beda ya guys ya dengan Republik Tiongkok, beda zaman. Intan pernah bahas apa sih bedanya Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok. Buat teman-teman yang belum nonton, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Saat Republik Rakyat Tiongkok itu kan pimpinannya itu Mao Zedong. Dia itu pemimpin tertinggi di Tiongkok pada saat itu. Dia membentuk Tentara Merah. Tentara Merah itu loyal banget sama Mao Zedong. Tentara Merah itu menyerbu Tibet dan berhasil menguasai ibu kota Lhasa. Lah sekarang kenapa sih kok Tentara Merah itu menyerbu Tibet itu kenapa? Karena Republik Rakyat Tiongkok itu tidak menyetujui kalau Tibet dikasih daerah otonom. Menurut analisis internasional, RRC itu mengincar kandungan mineral yang terkandung di Tibet. Kalau Tibet daerah otonom kan ya nggak bisa seenaknya. RRC itu ngambil mineralnya Tibet kan nggak bisa seenaknya kayak gitu. Dan rakyat Tibet ini dia tidak setuju kalau RRC itu ngatur daerahnya. Soalnya Tibet ini kan negara spiritual. Sedangkan RRC itu pahamnya adalah komunis. Paham spiritual dan paham komunis itu berbeda jauh. Sistemnya, pengajarannya, dan ini mengakibatkan munculnya pemberontakan-pemberontakan di Tibet Timur. Hingga di tahun 1958 RRC itu saking gemesnya ya, dia itu ngancam Tibet, dia mau mengebob Tibet kalau pemberontakannya itu tidak diakhiri. Sampai sekarang pada tanggal 10 Maret itu di Tibet diperingati sebagai Hari Pemberontakan Nasional. Pada tanggal 17 Maret 1959, Dalai Lama melarikan diri ke India oleh usaha pelarian yang dipimpin oleh Gampo Tashi.
sampai sekarang ini guys ya. Dan ini menyengsarakan rakyat Tibet karena berimbas terhadap penindasan dan pembantaian terhadap para lama dan kepala suku yang dianggap membangkang. Masalah Tibet ini itu sampai membuat hubungan diplomasi Tiongkok dengan negara-negara lain itu terganggu, terutama dengan Amerika. Sampai presiden dari Amerika saat itu, yaitu Richard Nixon, itu datang ke Tiongkok. Ya udah, akhirnya setelah berunding, ya udahlah dianggap masalah Tibet itu sudah selesai. Di tahun 1965, Komite Daerah Otonomi Tibet itu mengajukan proposal lagi. Dia minta supaya Tibet itu dijadikan negara yang otonom. Permintaan ini itu ditanggapi oleh Perdana Menteri Chou En-lai dan langsung Perdana Menteri Chou En-lai itu ngadain rapat Dewan Negara, terus akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Hingga di tahun 1966, Tibet sudah resmi menjadi negara otonom dari Tiongkok. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dinasti di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian dinasti itu akan sangat berguna banget, akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.